Bab 191. Hanya mencari kematian berkualitas bagian 2. Di luar, setelah mereka bertiga mendekati kabut, mereka saling memandang dan diam-diam berpisah. Mereka mulai maju dalam formasi segitiga. Wanita tua dengan tingkat pukulan tertinggi berjalan di depan. Dia memberi isyarat tangan untuk memperlambat dan menatap kabut dengan waspada. Tongkatnya menyentuh tanah beberapa kali. Dia melepaskan kekuatan nomologisnya yang berubah menjadi sekelompok ular kecil. Mereka berenang menuju kabut dari berbagai arah dan menjelajahi terlebih dahulu. Diperbarui dari novel Bein, Om. Begitu mereka masuk, cahaya pedang menyala seketika, dan kepala ular yang masuk terpotong. Kemudian, seluruh tubuh robot saat ia berputar, berubah menjadi energi dan menghilang. Melihat cahaya pedang, wanita tua itu tiba-tiba mengangkat kepalanya dan mencibir. Ye Jingtian adalah satu-satunya yang menyerang saat ini. Ye Sai sudah diracuni oleh bisa ularku dan tidak bisa menggunakan banyak kekuatan. Saya tidak berpikir akan ada banyak orang di dalamnya. Ayo kita bunuh diri dulu. Hehe, hanya dari fakta bahwa dia bersembunyi di dalam seperti ayam, bermimpi, dan kucing penakut. Aku tahu situasi mereka tidak baik. Tetua yang mirip mumi sambil tertawa aneh. Kedengarannya seperti besi berkarat yang bergesekan satu sama lain, dan sangat menusuk telinga. Saya rasa formasi susunan ini tidak terlalu kuat. Ayo keluarkan racunnya dulu. Orang lain jauh lebih berhati-hati. Bayangan berwarna darah muncul dari bawah kakinya. Dalam sekejap mata, dia tiba di tengah kabut dan mendekati Songxi. Songxi melihat bahwa itu adalah makhluk hidup kali ini. Itu adalah jenis semut merah khusus. Saat ini, mereka mengembun menjadi bola. Setelah mendarat, tiba-tiba meledak. Semut merah langsung memenuhi ruang di petak dan dengan cepat meluncur kemana-mana. Barang-barang yang tertinggal di jalan merusak tanah dan rumput, meninggalkan bekas yang jelas. Karena jumlahnya banyak, lokasi Songxi dengan cepat ditemukan. Kelompok semut terlihat kecil, tetapi jumlahnya sangat kuat. Langkah yang bagus. Kali ini, Songxi tidak bisa membunuh semut dengan pisau. Sebaliknya, dia melepaskan lingkaran bola api, ingin membakar semut tersebut sampai mati. Adegan aneh terjadi. Semut-semut ini sebenarnya tidak takut dengan api. Atau lebih tepatnya, bola api merupakan ancaman yang tidak berbahaya bagi mereka. Mereka masih mendekat. Selama seekor semut disebarkan, semut lainnya akan segera menyadarinya. Tetua dari sekte racun surgawi yang melepaskan semut di luar mencibir. Semut api racunku tidak takut pada api. Anda bisa melihat betapa mengerikannya sarang semut. Songxi mengerutkan kening saat mendengar itu. Dia tidak takut mati, tapi digigit sampai mati oleh sekelompok semut pasti akan menjadi siksaan. Pada saat ini, serangga juga muncul dari tubuh makhluk mirip mumi tersebut. Namun, warnanya hitam pekat dan tampak seperti kecoak. Mereka penuh sesak. Setelah merangkak keluar, mereka bergegas menuju Songxi. Dia merasakan kulit kepalanya mati rasa. Di antara mereka bertiga, hanya wanita tua itu yang normal. Dia menggunakan racun ular. Tidak apa-apa jika kedua orang ini memelihara serangga, tapi orang ini sebenarnya membesarkan serangga di tubuhnya sendiri. Menjijikkan. Serangga hitam sepertinya telah menentukan lokasinya sebelum semut api racun. Mereka mengeluarkan suara mendesis yang aneh dan menyerbu ke arahnya dengan suatu tujuan. Dia tidak ingin menjadi makanan serangga dan segera mundur 100 kaki jauhnya sambil mengerutkan kening. Kemudian, dia menyadari bahwa serangga hitam ini bergegas menuju mayat para pembudidaya keluarga Ye yang belum sepenuhnya dilahap oleh sungai darah. Benda ini bisa mendeteksi bau darah. FCK, tidak mudah mati seperti ini, aku tidak akan bermain-main dengan kalian lagi. Dia mengutuk dan mengangkat sungai darah untuk menyapu mayat itu. Dia berbalik dan pergi. Sekarang tubuhnya kuat, sulit baginya untuk segera mati meskipun dia diracuni. Jika dia harus mati digigit sekelompok serangga, dia lebih baik tidak mati. Dia, Songxi, juga mengikuti standar tertentu. Bagaimana dia bisa mati dengan mudah? Sekalipun dia mendekati kematian, kualitas kematiannya harus cukup tinggi, kematiannya harus langsung, atau dia harus mati sambil bersenang-senang. Dia pasti akan menolak disiksa sampai mati, itu adalah nasib yang lebih buruk dari kematian itu sendiri. Kecuali jika itu terjadi dalam situasi pengemis yang tidak bisa menjadi pemilih. Melarikan diri? Merasakan gerakan Songxi, mumi itu mencibir.
Hehe, apa dia takut? Kami bertiga menyerang bersama-sama sebenarnya membuatnya takut. Ini berarti situasi mereka tidak baik. Menurutmu kemana kamu akan pergi? Apakah kamu pikir kamu bisa menjauh dari kami? Mereka bertiga mencibir. Setelah memastikan bahwa pihak lain berada dalam kondisi lemah, mereka berhenti menyelidiki dan meningkatkan kecepatan mereka dengan harta dharma mereka, menyerbu ke dalam kabut. Songsi tidak menyangka ketiga orang ini masih berani mengejarnya. Apakah mereka benar-benar mengira dia mudah ditindas? Dia melirik ke medan perang dan menyadari bahwa banyak pembudidaya keluarga Ye telah diracuni sampai mati. Pada saat ini, selain menggunakan gu kehidupan dan kematian untuk melahap kekuatan orang mati, mereka juga mengambil darah para penggarap keluarga Ye. Adapun para penggarap independen yang mengikuti keluarga Ye ke reruntuhan, mereka semua telah melarikan diri. Dia sebenarnya tidak memperhatikan hal ini. Awalnya, keluarga Ye telah membawa banyak kultivator independen untuk membantu. Sekarang mereka dalam bahaya, mereka mengambil kesempatan untuk menyelinap pergi satu persatu, sangat melemahkan kekuatan keluarga Ye. Sekte racun surgawi tidak menghentikan para penggarap ini untuk melarikan diri. Sebaliknya, mereka senang melihat hal ini terjadi. Tanpa bantuan para penggarap mandiri, situasi menjadi sepihak. Saat dia hendak memaksa mereka bertiga menggunakan harta dharma mereka untuk memberinya kematian cepat, suara guntur datang dari langit yang jauh. Ekspresi mereka berubah dan langkah mereka terhenti. Di Cakrawala, 3 kereta perunggu besar melaju. Songsi menghentikan langkahnya dan menatap kereta itu dengan ekspresi terkejut, bala bantuan keluarga Ye sebenarnya sangat cepat. Dia senang dia telah bertindak lebih awal dan menyergap keluarga Ye ketika formasi mereka diganggu oleh sekte racun surgawi. Jika tidak, akan jauh lebih sulit untuk membunuh ketiga inti emas sekarang. Ledakan. Sebelum kereta perang perunggu mendekat, kilat menyambar dan guntur bergemuruh di tengah cahaya terang. Sambaran petir menyambar lebih dulu, menghempaskan banyak penggarap sekte racun surgawi. Ye Wensong tertawa keras. Kamu tidak mengharapkan ini, kan? Saya meminta anggota klan saya untuk datang dan menerima kami terlebih dahulu. Apakah kamu benar-benar berpikir kamu bisa membunuh kami di depan pintu rumah kami? Penguasa 100 racun yang sempurna memandangi bala bantuan dan tersenyum main-main. Kapan aku mengatakan bahwa aku ingin memusnahkan kalian semua? Saya hanya ingin mengambil darah. Beberapa cacing yang tampak seperti lintah berenang di antara jari-jarinya. Warnanya emas dan jelas menelan banyak darah. Dan darah itu milik Ye Wensong. Kami hampir selesai mengambil darahnya. Semuanya, mundur. Saat dia memberi perintah untuk mundur, dia tiba-tiba merasakan sesuatu. Ekspresinya sedikit berubah saat dia mundur sedikit. Dia mengangkat tangannya dan melemparkan bola asap beracun berwarna-warni ke Ye Wensong. HMPH, apa menurutmu kamu bisa menindas keluarga Ye kapanpun kamu mau? Tombak Ye Wensong melesat seperti naga. Bayangan tombak emas menembus asap beracun dan mengejarnya dengan langkah besar. Ketika penglihatannya terpengaruh, penguasa 100 racun yang sempurna tersenyum puas. Gas hitam bergejolak di bawah asap beracun. Rantai tiba-tiba terlepas dan dengan cepat melilit tombak emas itu. Pada saat yang sama, mereka mendarat di Ye Wensong. Yang terakhir tidak menyangka akan ada serangan penyergapan dan terkejut. Cahaya keemasan keluar dari tubuhnya dan dia ingin melepaskan diri dari rantai itu, tetapi kekuatan yin ekstrim tiba-tiba melonjak keluar dari rantai dan menyegel kekuatan dharmanya. Saat ini, ada kilatan cahaya di sampingnya. Dia merasakan sakit di sekujur tubuhnya dan menjerit. Sejumlah besar cacing lintah menggigit pertahanannya dan masuk ke dalam tubuhnya. Membuatnya terlihat seperti ada banyak benjolan mengerikan di tubuhnya. Asap beracun di sekitarnya menyerbu lukanya, dan kulitnya berubah warna. Kekuatan homologisnya dengan cepat melemah. Racun penguasa 100 racun yang disempurnakan dan serangan diam-diam Lu Jiu, rantai pengikat jiwa, dengan mudah menekannya di tempat. Dia melihat rantai itu dengan kaget dan marah. Lu Jiu, itu kamu. Setelah bertarung dengan Lu Jiu sebelumnya, bagaimana mungkin dia tidak mengenali rantai yang mengikat harta dan tubuh dharmanya? Namun, dia tidak menyangka sekte hantu surgawi juga akan menyergap mereka. Patriark Ye, hanya karena ada bala bantuan bukan berarti mereka bisa menyelamatkanmu. Lu Jiu muncul di belakang Ye Wensong. Di saat yang sama, Ghost Butcher dan yang lainnya juga muncul. Mereka awalnya ingin menunggu hingga pertarungan akhir sebelum mendapatkan keuntungan.
Ketika mereka merasakan bala bantuan telah tiba, mereka dengan tegas memilih untuk bekerja sama dengan sekte racun surgawi. Jika tidak, mereka mungkin tidak dapat mencapai apapun pada hari ini. Kepala keluarga. Ketika bala bantuan di kereta perunggu melihat pertemuan Ye Wenzhong, mereka berteriak cemas dan segera menutupnya. Hentikan mereka. Lu Jiu mengulurkan tangannya dan menatap Ye Wenzhong, kamu harus mati hari ini. Penguasa 100 racun yang sempurna terkekeh, Master Sekte Lu, jika bukan karena bantuan bala, Anda akan memanfaatkan sekte racun surgawi kami hari ini. Ini bukan perilaku sekutu. Saat dia berbicara, dia juga mengatur orang tambahan untuk memblokir bantuan. Awalnya, jumlah petani dalam keluarga seperti keluarga Ye tidak dapat dibandingkan dengan sekte, jadi mereka membawa sekelompok petani independen untuk mendukung mereka. Sekarang para petani mandiri telah melarikan diri, jumlah mereka tidak mencukupi. Tidak masalah bagi mereka untuk bekerja sama dengan sekte hantu surgawi untuk menghentikan bantuan bala keluarga Ye. Hehe, racun tua, kita semua dari kultus iblis. Tidak perlu mengucapkan kata-kata sombong seperti itu. Lu Jiu tersenyum tipis. Semua orang tahu bahwa ketidakjujuran adalah ciri kultus iblis. Baiklah, tapi kita tidak boleh dirugikan. Aku menginginkan darah dan jiwa hati orang tua ini. Penguasa 100 racun yang sempurna tidak menyia-nyiakan nafasnya pada Lu Jiu dan menyatakan permintaannya. Tidak masalah. Lu Jiu dengan senang hati menyetujuinya. Bab 192 dirasuki oleh armor emas Dewa Surgawi. Mendengar bahwa mereka berdua sebenarnya sedang mendiskusikan bagaimana membaginya, mata Ye Wenzhong langsung menjadi gelap. Dia tahu bahwa dia berada di jalan buntu dan tidak ada yang bisa membantunya dalam waktu singkat. Kemarahan muncul di matanya. Baiklah, aku benar-benar tidak menyangka keluarga Yeku layak dikepung oleh dua sekte iblis. Namun, tidak mudah membunuhku. Menunjuk ke jantungnya, darah emas di tubuhnya mendidih. Dia membentuk segel dengan kedua tangannya dan berteriak dengan ekspresi serius. Kepemilikan Dewa Surgawi berlapis emas. Cahaya keemasan di tubuhnya bersinar terang, dan penghalang kekuatan nomologis muncul lagi. Itu dengan cepat menebal, dan aura menakutkan muncul. Pola ilahi kapak emas muncul di antara alisnya. Aura misterius, bermartabat, dan mendominasi menyebar. Kekosongan di sekitarnya terdistorsi, dan serangga beracun yang memasuki tubuhnya dipaksa keluar satu persatu. HMPH. Dengan mendengus marah, rambut tua Ye Wenzhong menari-nari di udara saat tubuhnya mengembang dengan cepat. Dengan sedikit retakan, rantai Lu Jiu benar-benar putus. Orang tua ini berusaha sekuat tenaga. Ekspresi Lu Jiu berubah. Setelah mengangkat tangannya, rantai lain ditembakkan dan melilit Ye Wenzhong untuk menghentikannya meletus. Penguasa 100 racun yang sempurna melambaikan jubahnya dan 3 belati terbang yang tajam dan beracun ditembakkan dengan kecepatan yang lebih cepat. Ding, ding, ding. Harta Dharma dan belati terbang sebenarnya terhalang oleh penghalang energi yang dilepaskan oleh Ye Wenzhong dan tidak dapat maju 1 inci pun. Saat ini, matanya berwarna emas. Sesosok raksasa muncul dari udara tipis di belakangnya. Tingginya lebih dari 1000 meter dan berdiri di antara para penggarap seperti gunung besar. Sosok ini ditutupi baju besi emas dan memegang kapak besar di tangannya. Matanya seperti matahari, tanpa emosi apapun. Dia memandang rendah semua makhluk hidup seolah-olah sedang melihat semut. Kekuatan dominasi yang menakutkan mungkin menyelimuti dunia. Untuk sesaat, angin dan awan berubah, matahari dan bulan kehilangan warnanya. Hanya Dewa Surgawi armor emas yang berkuasa di dunia. Hati kedua sekte iblis itu tenggelam, dan jiwa mereka gemetar. Mereka merasa tidak berarti dan bahkan kehilangan semangat juang saat menghadapi Dewa Surgawi armor emas. Darah anggota keluarga yang mendidih dan aura mereka melonjak. Mereka berteriak dengan sungguh-sungguh, Dewa Surgawi, Tuhan Surgawi. Hal ini cukup keren. Itu terlihat lebih kuat daripada proyeksi dewa jahat. Song Si menatap hantu dewa yang merasuki Ye Wenzhong. Mungkinkah ini yang disebut pemanggilan dewa? Pasti ada hadiah besar karena terbunuh oleh benda ini, kan? Pandangannya beralih, dan dia berpikir. Lelucon yang luar biasa. Dia hanyalah hantu. Beraninya dia menyebut dirinya Dewa Surgawi? Seekor semut berani menyentuh dewa? Dewa Surgawi armor emas berbicara dengan suara mendengung, seolah-olah ia memiliki tingkat kesadaran tertentu. Ini mirip dengan proyeksi dewa jahat yang ditemui Song Si saat itu.
Namun, perbedaannya adalah proyeksi dewa jahat mengandalkan pengorbanan darah dan formasi arai. Dewa hantu ini seharusnya menggunakan garis keturunan Ye Wenzhong untuk mengeluarkan kekuatan. Namun, setelah mengamati dengan cermat, dia menyadari bahwa dalangnya tetaplah Ye Wenzhong. Itu bukanlah kesadaran dewa yang sebenarnya. Menghadapi serangan Lu Jiu, kapak dewa surgawi lapis baja emas diturunkan dengan lembut. Dengan suara keras, tangan hantu Lu Jiu hancur dan dia terpaksa mundur. Kapak besar itu berhenti sejenak sebelum menebas Lu Jiu. Kekosongan di jalurnya samar-samar rusak. Lu Jiu mengelak karena ketakutan. Dengan keras, visure yang seperti ngarai terbelah di tanah. Tangan Dewa Surgawi Armor Emas turun dan meraih penguasa 100 racun yang sempurna. Yang terakhir segera berubah menjadi bola kabut beracun berwarna-warni. Tangan emas itu meremas dengan santai dan udara meledak. Penguasa 100 racun yang sempurna mendengus dan memperlihatkan tubuh fisiknya, menderita beberapa kerugian. Aku akan membunuh dewa hari ini. Ghost Butcher, yang menghalangi bala bantuan, meraung ketika dia melihat Master Sekte berada dalam posisi yang tidak menguntungkan. Kekuatan nomologisnya berubah menjadi roh jahat besar yang menyerbu dan memukul mundur Dewa Surgawi Armor Emas. Saat dia menyerang hantu ini, orang-orang lain dari Sekte Iblis juga kembali sadar. Mereka tidak lagi terlalu takut dan terus menyerang. Kesal. Dewa Surgawi Armor Emas mengayunkan kapaknya. Dengan suara memekakan telinga, tubuh hantu raksasa itu terlempar. Darah mengalir dari sudut mulut Ghost Butcher. Ada ketakutan di matanya. Anjing tua ini sudah memiliki kekuatan yang sebanding dengan alam transformasi jiwa setelah dirasuki oleh dewa. Aku tidak bisa melawannya secara langsung. Perbedaan antara ranah transformasi jiwa dan ranah jiwa baru lahir sangat besar. Itu seperti perbedaan antara ranah inti emas dan ranah yayasan pendirian. Ada perubahan kualitatif yang nyata. Faktanya, alam transformasi jiwa seharusnya disebut alam jiwa esensi, yang mengacu pada pengembangan jiwa esensi. Adapun mengapa disebut alam transformasi jiwa, itu karena alam ini dapat memobilisasi kekuatan beberapa dewa dan mengubah seseorang menjadi dewa. Ye Wenzhong mengandalkan garis keturunan istimewanya untuk mencapai hal ini sebelumnya. Untuk saat ini, tidak ada seorang pun yang bisa menandinginya. Pada saat yang sama, tubuh Dewa Surgawi Armor Emas menyusut dengan kecepatan yang terlihat dengan mata telanjang. Ketika Lu Jiu dan dua orang lainnya melihat ini, mata mereka berbinar. Haha, anjing tua ini tidak bisa bertahan lama dengan kekuatan jiwa yang baru lahir. Penguasa 100 racun yang sempurna tertawa terbahak-bahak. Setelah tenaganya habis, dia akan menjadi lemah seperti anjing mati di pinggir jalan. Dia mengaktifkan harta Dharma kabut beracunnya dan bergegas maju, bersiap untuk dengan sengaja mengkonsumsi kekuatan Dharma Ye Wenzhong. Ye Wenzhong, yang baru saja menikmati kenikmatan peningkatan kekuatannya yang tiba-tiba, terkejut. Bahkan dengan budidaya Naschen Soul dan kekuatan garis keturunannya, dia tidak dapat menahan tingkat konsumsi seperti itu. Dia tidak berani lagi berurusan dengan 3 jiwa baru lahir dan berjalan menuju bala bantuan. Dia melambaikan kapak besarnya dan memblokir serangan Lu Jiu dan 2 pembudidaya Naschen Soul lainnya. Pada saat yang sama, dia memaksa para penggarap Sekte Iblis di dekatnya untuk mundur bersama keluarga Ye. Song Si melihat Ye Wenzhong mundur dan berpikir sejenak. Dia mempertahankan penampilan Ye Jingtian dan mengikuti anggota keluarga Ye lebih dekat ke Ye Wenzhong. Kekuatan yang terakhir dengan cepat berkurang. Setelah bergerak belasan kali tadi, tubuhnya telah menyusut lebih dari setengahnya dan sekarang tingginya kurang dari 1000 kaki. Bab 193 dirasuki armor emas Dewa Surgawi bagian 2. Dia tampak kuat di luar, namun lemah di dalam. Song Si memahami situasi Ye Wenzhong. Kilatan dingin melintas di matanya saat dia terus mendekat tanpa jejak. Melihat Ye Wenzhong mendekati bala bantuan tanpa perlawanan dan ingin berkumpul dengan mereka, Lu Jiu menyerah untuk berhenti dan memilih menyerang dengan kata-katanya. Anjing tua Ye, jika kamu membakar kekuatan garis keturunanmu seperti ini, bahkan jika kamu melarikan diri, kamu akan lumpuh seumur hidup. Penguasa 100 racun yang sempurna merasa sangat mengerikan. Dia tidak menyangka anjing tua ini akan bekerja begitu keras sehingga merampas kesempatannya untuk mendapatkan esensi darah paling berharga. Dia hanya bisa mengejek, hehe, saat kita kembali, anak-anak muda dari klan mungkin akan merebut tahta. Ye Wenzhong berhenti di depan 3 kereta perunggu dan menatap 2 orang dari Sekte Iblis.
Bahkan jika aku lumpuh hari ini, seseorang dengan sendirinya akan membalas dendamku. Hubungan antara garis keturunan bukanlah sesuatu yang bisa dipahami oleh kalian para bajingan. Dia memiliki ekspresi bangga ketika kekuatan nomologis emas di tubuhnya menghilang. Hantu di belakangnya perlahan menghilang, dan rambut abu-abu aslinya menjadi pucat dengan kecepatan yang terlihat dengan mata telanjang. Kerutan di wajahnya terus bertambah, dan dagingnya yang menggembung mulai mengecil. Dia kehilangan kilaunya dan langsung menjadi tua. Namun, matanya cerah dan penuh tekad, dan ekspresinya serius dan bangga. Dia sebenarnya memiliki perasaan sebagai pahlawan yang tragis di usia senjanya. Ketika Lu Jiu, yang berdiri di samping, melihat ini, dia menetap di dalam hatinya, pada akhirnya aku sebenarnya menjadi penjahat, tapi siapa yang memintamu untuk menyerangku terlebih dahulu? Jingtian, di mana Yesai dan yang lainnya? Ye Wensong bertanya dengan suara serak ketika dia melihat jumlah penggarap inti emas di sekitarnya jelas berkurang. Mat, kata Song Si. Biarpun 2 lawan 1, mereka seharusnya tidak mati secepat itu. Tubuh Ye Wensong bergetar, dan dia segera menyadari ada sesuatu yang tidak beres. Uci. Sebuah pedang menembus jantungnya dan menembus dada. Bukan karena Song Si ingin mengungkapkan dirinya, tapi dia melihat pemandangan Ye Wensong. Pada saat yang sama, karena tubuhnya lebih kuat, dan tidak mudah untuk menembus tengkoraknya, Song Si memilih untuk menusuk jantungnya yang terletak di area yang lebih lemah di tubuhnya. Pada saat yang sama, sebilah pedang dari tangan yang lain dibungkus dan mendarat di leher Ye Wensong. Bajingan! Song Si mundur terpilih, dan Ye Wensong juga terhuyung mundur. Sebagian besar menggambarkan telah terpotong, dan sebagian dagingnya miring saat darah mengalir keluar. Kepala keluarga, seru para tetua keluarga Ye di kereta perunggu. Mereka tidak menyangka dia akan berada dalam bahaya ketika dia hampir aman. Bodoh, hentikan! Mereka berteriak dan melompat keluar satu demi satu, buru-buru terbang untuk mendukung. Lingkaran cahaya keemasan muncul di tubuh Song Si. Dia dengan cepat mendekati Ye Wensong yang terluka dan tersenyum. Ketua, saya sudah mati. Temani aku. Kamu membunuh Jingtian dan yang lainnya. Ye Wensong memegangi dadanya yang memuntahkan darah dan menggunakan satu tangan untuk menegakkan kepalanya. Vitalitasnya yang kuat mencegahnya dari kematian segera bahkan setelah separuh kepalanya hampir terpenggal. Dia masih bisa menatap Song Si dengan mata terbelalak. Bagaimana mungkin dia tidak tahu bahwa Song Si berpura-pura menjadi Jingtian? Orang-orang di sekitarnya merasakan rambut mereka berdiri tegak. Mereka tidak menyadari bahwa Song Si sedang berpura-pura. Mereka terlalu ceroboh. Faktanya, Song Esa baru saja menggunakan teknik 1000 transformasinya lebih sering akhir-akhir ini. Itu telah mencapai transformasi Ki tingkat ketiga dan sekarang bisa menyamarkan aura seseorang. Jika seseorang tidak menguasai teknik ini, akan sangat sulit mendeteksi adanya kelainan. Saat ini, mereka sudah berada di medan perang. Anggota keluarga Ye gugup dan perhatian mereka tertuju pada Lu Jiu dan yang lainnya dari kultus iblis. Bagaimana mereka bisa punya waktu untuk menyadari ada yang tidak beres dengan Song Si? Patriark Ye memang pintar. Anda menyimpulkan hasilnya hanya dengan beberapa kata. Song Si menyeringai dan berubah menjadi cahaya api yang langsung tiba di depan Ye Wen. Dengan keras, dia menyerangnya lagi. Di bawah benturan keras, kepala Ye Wensong miring lagi dan darah muncrat seperti mata air. Kamu punya keinginan mati? Saat ini, di samping mereka ada 2 pembudidaya inti emas yang mengikuti Ye Wensong mundur. Pada saat ini, wajah mereka dipenuhi amarah saat mereka menyerang Song Si dengan senjata mereka. Menabrak, sebuah rantai juga mengambil kesempatan untuk terbang keluar dari belakang Ye Wensong dan membungkus tubuhnya. Ia menarik sekuat tenaga dan Ye Wensong terbang menuju Lu Jiu. Di sampingnya, Ghost Butcher, yang wajahnya sedikit pucat, tertawa keras. Haha, hantu tua berjubah darah, kamu benar-benar berbakat. Aku bertanya-tanya mengapa kamu tiba-tiba menghilang. Ternyata kamu berpura-pura menjadi anggota keluarga Ye untuk melancarkan serangan diam-diam. Penguasa 100 racun yang sempurna memandang Song Si dengan heran juga. Anda memang memiliki kemampuan untuk melakukan 1000 transformasi. Saya ingin tahu dari mana Anda mempelajari kekuatan dan mantra ilahi seperti itu. Song Si melawan 2 inti emas dengan tangan kosong dan dia hanya mundur sedikit. Tangannya seperti emas, dan tangan kanannya tidak terluka saat bertabrakan dengan harta dharma yang tajam. Dia berbalik dan berkata, jangan merebut hasil buruanku.
Lu Jiu mengangkat bahu, jangan khawatir, aku tidak akan merebutnya darimu. Namun, Anda harus segera menghabisinya untuk mencegah terjadinya kecelakaan. Song Si tidak berhenti pada saat itu. Dia menggunakan dampak tabrakan tersebut untuk dengan cepat mengetuk tanah 2 kali dan dengan cepat melarikan diri untuk mengejar Ye Wenzhong, yang terjerat dalam rantai. Orang tua, kamu seharusnya tidak memprovokasi saya. Saya adalah orang yang keras kepala. Siapapun yang membunuhku harus mati. Dia muncul di samping Ye Wenzhong, yang langsung terjerat seperti kepompong. Namun, will-o-wisp emas di leher pendeknya mengalir, dan dia mati-matian menyembuhkan dirinya sendiri, ingin menghentikan pendarahan. Jika lukanya benar-benar sembuh, mungkin hanya akan menjadi bekas luka sebesar mangkuk. Melihat Song Si mendekat, Ye Wenzhong, yang tidak lagi memiliki kekuatan untuk melawan, tahu bahwa dia telah menjadi seekor domba yang menunggu untuk disembelih. Dia hanya bisa berkata dengan kesal, hantu tua berjubah darah, bunuh aku kalau begitu. Keluarga Ye tidak akan beristirahat sampai kamu mati. Apakah kamu pikir aku takut padamu? Song Si menghina. Setelah tangan kirinya disegel, dia hanya memiliki pedang tajam yang tersisa untuk menyerang. Kepala Ye Wenzhong, yang hanya tersisa selapis kulit, terpotong seluruhnya. Kekuatan Ye Wenzhong benar-benar runtuh. Hantu tua berjubah darah, aku akan membuatmu mati dengan cara yang mengerikan. Kepala itu berkata dengan kesal. Kemudian, cahaya keemasan melintas di tubuhnya, dan jiwa baru lahir emas yang lemah terbang keluar, berubah menjadi seberkas cahaya yang melesat menuju Song Si. Dia tidak memilih untuk melarikan diri. Masih ada 3 jiwa baru lahir yang mengamatinya dengan iri. Apalagi salah satu dari mereka sangat pandai mengendalikan jiwa. Dia tidak bisa pergi sama sekali. Dia hanya punya satu pilihan. Dia hanya bisa mati untuk hidup lagi. Dia akan merasuki tubuh hantu tua berjubah darah dan meskipun hal ini akan mengurangi tingkat pengolahannya hingga tingkat yang besar, dia akan memiliki kesempatan untuk bertahan hidup. Hati-hati, anjing tua ini ingin merasukimu. Ekspresi Lu Jiu berubah. Dia ingin melibatkan jiwa baru lahir Ye Wenzhong, tetapi keduanya terlalu dekat. Sebelum rantai harta karun dharmanya mendekat, rantai harta karun dharma itu menyerbu ke dalam tubuh Song Si. Jiwa yang baru lahir adalah kristalisasi esensi, ki, dan roh seorang kultivator. Jiwa Ye Wenzhong juga ada di antara mereka. Dibandingkan dengan jiwa dari alam jiwa yang baru lahir, yang seperti air tanpa akar atau kayu tanpa akar, jiwa alam jiwa yang baru lahir dapat mengisi kembali sebagian kekuatannya. Tentu saja harganya tidak sedikit. Setelah berhasil, dia pasti akan kehilangan jiwa baru lahirnya dan budidayanya akan menurun ke level Song Si. Namun, dia tidak punya pilihan lain selain merasuki orang ini. Waktu yang tepat. Ketika Song Si menyadari apa yang terjadi, dia mengungkapkan ekspresi gembira. Sebuah kekuatan yang kuat melonjak ke dalam tubuhnya. Kemudian, tubuhnya menegang dan dia tidak bisa lagi mengendalikan diri. Perlawanan yang kuat menyerbu pikirannya, mengoyak ruang kesadarannya, dan menyerang dengan anggun. Hantu tua berjubah darah, kamu telah merasuki orang lain. Hari ini, aku akan membiarkanmu merasakan perasaan dirasuki. Nada suara Ye Wenzhong berbisa. Meskipun dia memiliki kesempatan untuk hidup setelah memiliki tubuh tersebut, dia akan sepenuhnya kehilangan garis keturunan keluarga Ye. Di keluarga Ye, di mana darah dihormati, tindakannya hari ini ditakdirkan untuk menimbulkan konfrontasi yang canggung mengenai posisinya di masa depan. Hal yang paling penting adalah setelah memiliki tubuh, seseorang perlu menghabiskan banyak waktu untuk menyatukan jiwanya dengan tubuh. Jalur kultivasi mereka akan sangat terpengaruh. Di dunia mentalnya, sebuah bintang bulan besar melayang. Jiwa Song Si duduk bersila di bawah bintang dan diam-diam menatap Ye Wenzhong, yang seperti matahari keemasan. Masih tidak mudah untuk membunuh seorang penggarap jiwa yang baru lahir. Dengan jiwa yang baru lahir, itu setara dengan memiliki kehidupan ekstra. Song Si bergumam, tapi itu bagus juga. Jika kamu merasukiku, aku akan mendapatkan lebih banyak daripada jika aku membunuhmu begitu saja. Ada kegembiraan di matanya. Saat ia mengembangkan kekuatan spiritual, para kultivator pada tingkat yang sama tidak dapat memilikinya. Dia harus bergantung pada orang yang lebih kuat darinya. Merasakan ketenangan Song Si yang tidak normal, Ye Wenzhong merasa tidak nyaman. Dia berpura-pura menjadi galak, namun di dalam hatinya dia pengecut, menurutku mentalmu tidak stabil. Anda masih ingin meraup keuntungan sekarang? Mati!
Dia langsung berubah menjadi dewa surgawi armor emas dan menimbulkan badai, menyebabkan dunia mentalnya bergetar hebat. Di dunia mental, kekuatan spiritual dikonsumsi. Oleh karena itu, dia dapat berubah menjadi apapun yang dia inginkan dan tidak perlu khawatir tentang kekurangan kekuatan nomologis. Pembunuh dewa. Dia menggunakan kekuatan sucinya dan kapak besar itu merobek ruang spiritual. Dengan keras, itu membagi bintang bulan yang telah diringkas Songsi menjadi dua. Di bawahnya, ekspresi Songsi berubah. Tangannya berubah menjadi telapak tangan, dan dua naga sepanjang 10.000 kaki terbang keluar. Pada akhirnya, mereka masih terpecah belah. Kekuatan jiwa dari jiwa yang baru lahir memang cukup kuat. Songsi berdiri di dunia mentalnya yang bergejolak tanpa panik. Sayangnya, saya tidak terkalahkan. Bab 194. Token Naga Qian. Di dunia luar, Songsi berdiri tergeletak di tanah, cahaya di matanya berkedip-kedip tanpa henti. Ini adalah pertarungan antara dua kesadaran. Lu Jiu mengerutkan kening saat dia melihat Songsi yang kerasukan. Hantu tua berjubah darah terlalu ceroboh dan memberi Ye Wenzhong kesempatan untuk merasukinya. Penggarap dapat menyerang orang lain, namun mereka juga dapat menggunakan metode untuk mencegah diri mereka dirasuki. Mereka memiliki harta dharma dan jimat yang relevan dengan tujuan itu. Itu hanya jika dia mampu membelanjakannya. Jika dia merasuki orang lain untuk memulihkan budidayanya, kekayaannya mungkin hampir habis. Tidak mudah untuk membeli harta dharma dan jimat yang dapat menghentikan penggarap alam jiwa baru lahir untuk merasukinya. Hantu jagal menggelengkan kepalanya. Dia tidak mengira Songsi mampu melakukan metode ini. Dia tidak bisa menghentikan kepemilikan Ye Wenzhong. Bunuh dia. Kita tidak bisa memberi kesempatan pada anjing tua itu untuk hidup. Penguasa 100 racun yang sempurna muncul di samping dan mengarahkan pedang beracun di tangan ke Glabella Songsi. Lu Jiu dan Ghost Butcher ragu-ragu berhenti tetapi tidak berhenti. Mereka memiliki pemikiran yang sama dengan penguasa 100 racun dan tidak percaya bahwa Songsi bisa memenangkan kepemilikannya. Dengan cara ini, akan mudah untuk membunuh Ye Wenzhong secara langsung. Saat ini, Lu Yoyo berkata, mengapa kita harus dibunuh? Jika kita menangkapnya, keluarga Ye akan menjadi waspada dan menyerah pada kita. Nak, kamu terlalu bodoh. Keluarga Ye hanya peduli dengan keturunannya, jika dia kehilangan tubuh fisiknya, dia tidak lagi dianggap sebagai anggota keluarga Ye. Penguasa 100 racun yang sempurna mengejek sambil menikamkan pedang beracun di tangan ke Glabella Songsi. Di dunia mentalnya, Songsi bisa merasakan Poison Perfected Lord menyerangnya, tapi dia tidak bisa mengendalikan tubuhnya secara efektif untuk menghindar. Ding! Sesuatu yang menghempaskan pedang beracun itu, menyebabkan percikan api beterbangan. Jangan berlebihan. Di antara bala bantuan dari keluarga Ye, seorang lelaki tua berambut perak keluar. Emisinya sangat dalam dan dia juga berada di alam Naschen Soul. Ye Wending, aku tidak menyangka kamu akan menjadi orang yang datang sebagai penguat. Maka aku harus membunuh Ye Wenzhong lebih banyak lagi. Wajah Lu Jiu tiba-tiba berkerut. Rantai melilit Songsi dan menariknya menjauh dari keluarga Ye. Hahaha, kamu menyebutku sebagai menantu saat ini? Konyol. Bukan hanya dia, tapi mata Lu Yoyo juga dipenuhi dengan kebencian yang terlihat jelas. Lu Jiu menyeret Songsi kembali dan melemparkannya ke samping penguasa 100 racun yang sempurna. Bunuh dia dengan cepat. Baca bab terakhir di nov.com saja. Penguasa 100 racun yang sempurna mengubah tangannya dan menyerang tanpa ragu-ragu. Jangan berani. Ye Wending bergegas mendekat tetapi dihadang oleh Ghost Butcher. Astaga! Bilah beracun itu memasuki kepala Songsi dengan susah payah. Penguasa 100 racun yang sempurna terkejut. Tulang orang ini sangat kuat. Ini seperti harta dharma. Untungnya, dia tidak menggunakan banyak kekuatan nomologis untuk melawan. Kalau tidak, akan sulit membunuhnya. Dia meraih pedang beracun itu dan memutarnya. Pada saat yang sama, dia melepaskan racun untuk menghancurkan otak Songsi, tidak meninggalkan tubuh hidup untuk Ye Wenzhong. Lu Jiu memainkan jari-jarinya, dan rantai yang berderak itu terjalin menjadi jaring besar yang menyelimuti Songsi. Dengan cara ini, bahkan jika jiwa baru lahir Ye Wenzhong ingin melarikan diri, itu akan diblokir oleh rantai kunci jiwa. Ketika tubuh Songsi kehilangan vitalitasnya, jiwa baru lahir Ye Wenzhong tidak punya pilihan selain pergi dan dimusnahkan sepenuhnya. Orang ini, mati begitu saja.
Lu Yoyo menatap kosong saat kepala Song Si menjadi hitam. Ekspresinya rumit. Dia tidak tahu bagaimana bersikap low profile. Jika dia tidak mati, siapa lagi? Si Tianya menghina, tapi dia menghela nafas lega di dalam hatinya. Setelah hantu tua berjubah darah ini datang ke sekte hantu surgawi, dia merasakan tekanan yang sangat besar. Lebih baik dia mati. Sayang sekali. Dia sebenarnya cukup kuat. Fang Gang merasa sedikit menyesal, dia terlalu sombong. Beraninya dia memprovokasi musuh yang begitu kuat. Merasakan tubuhnya terkena pukulan keras, Song Si, yang berada di ruang spiritualnya, terdiam. FCK, anjing tua ini bahkan belum menghancurkan jiwaku, tapi aku sebenarnya dibunuh oleh bangsaku sendiri. Orang-orang ini memang dari sekte iblis. Mereka tidak ragu-ragu ketika memutuskan bangsanya sendiri. Ketika tubuh fisiknya terbunuh dan jiwanya dihancurkan, kekuatan jiwanya dengan cepat melemah. Ye Wensong juga merasakan bahwa tubuh Song Si telah mengalami serangan yang fatal. Dia berteriak dengan marah, "Sial, kamu bahkan tidak memberiku kesempatan untuk memilikimu. Jika aku keluar, aku akan mati." Dia sangat marah. Jiwa baru lahir seorang kultivator memang dianggap sebagai kehidupan kedua, namun tanpa tubuh yang mampu menanggungnya, ia akan menjadi sangat lemah. Song Si, yang jiwanya melemah dengan cepat, meliriknya, "Apa yang terburu-buru? Aku akan memberimu kejutan nanti." Ketika dia berbicara, tubuh fisiknya dengan cepat mati, mencapai standar kematian. Tubuhmu telah diracuni sampai mati. Resistensi racun 1000. Kamu telah menyerap kekuatan dari kematian dan memperoleh 500 poin atribut kebebasan. Kamu akan dibangkitkan dalam 3 detik. Tidak ada lokasi kebangkitan yang ditetapkan. Kebangkitan di tempat secara default. Anda dapat memilih titik kebangkitan alternatif. Apakah kamu ingin memilih? Song Si berpikir sejenak dan memilih untuk bangkit kembali di tempat. Ini karena dia merasa Ye Wensong masih memiliki kekuatan untuk berlari dalam kondisinya, dan harta Dharma Lu Jiu di luar dapat mengurungnya. Jika dia hidup kembali di tempat lain, dia mungkin akan melarikan diri. Kamu telah memilih untuk bangkit kembali saat itu juga. 3 detik berlalu. Dunia mental Song Si yang bergejolak langsung menjadi stabil. Situasi di sini lebih baik daripada saat Ye Wensong pertama kali masuk. Ye Wensong, yang sudah putus asa, tercengang. Apa yang sedang terjadi? Bagaimana itu? Apakah kejutan ini baik-baik saja? Song Si tersenyum ketika dia melihat ke arah Ye Wensong, yang masih berada di dunia mentalnya, dan dia menjadi yakin akan 2 hal. Ye Wensong yang merasukinya belum diusir karena kebangkitannya. Sebuah program khusus harus dibuat oleh sistem. Saat ini, kedua belah pihak dianggap satu. Yang kedua adalah gu kehidupan dan kematian. Benda ini tidak hilang atau terlontar karena kematiannya. Itu mungkin menjadi parasit atau semacamnya. Dia menjadi berhati-hati. Kebangkitannya sepertinya tidak mampu memberikan status khusus seperti kerasukan. Ia juga tidak bisa bertani dari gu. "Ayo, lanjutkan," kata Song Si. Karena kepemilikan jiwa Ye Wensong belum berhenti, dia harus membiarkan Ye Wensong membunuh beberapa kali lagi. Bab 195. Token Naga Qian bagian 2. Namun, dia harus menutupi apa yang terjadi. Dia membagi sebagian pikirannya untuk ku sungai darah dan menyatukan seluruh tubuh ke dalamnya, mencoba yang terbaik untuk kebangkitannya. "Ada yang salah denganmu?" Ye Wensong menatap Song Si. Dia dapat dengan jelas merasakan bahwa kondisi Song Si tiba-tiba membaik. Ini tidak masuk akal dan tidak normal. "Enyahlah jika kamu takut. Aku akan membahas jiwa baru lahirmu." Song Si menghina. Jika orang ini benar-benar tidak ingin memilikinya, dia tidak akan bisa memaksanya. Dia hanya bisa menyerangnya dengan kata-kata yang memprovokasi dia. "Saya tidak akan mundur, lagi pula saya tidak punya jalan keluar. Hari ini, saya akan melihat apa yang sedang Anda lakukan." Ye Wensong menatap Song Si saat dia berubah menjadi dewa surgawi armor emas lagi dan menyerang. Dibandingkan dengan dunia spiritual yang menghancurkan bumi, dunia luar tampak sedikit tenang. Penguasa 100 racun yang sempurna memelihara aliran darah yang mengalir dan berkata dengan terkejut, "Kamu masih bisa mengaktifkan keterampilan rahasia darah dalam keadaan seperti itu? Atau apakah harta Dharma ini melindungi dirinya sendiri?" "Ayah, apakah dia sudah mati atau belum?" Lu Yoyo penasaran. "Dia belum mati.
Dia menggunakan metode khusus untuk menyatu ke dalam sungai darah. Cara menghindari serangan fisik ini memang cukup ampuh. Lu Jiu mengunci dan mengawetkan sungai darah yang kental. Namun kesulitannya kali ini bukan lagi fisiknya, melainkan jiwa. Dia masih ditakdirkan. Itu menarik. Jangan bunuh dia sekarang dan lihat apakah dia bisa melakukan keajaiban. Mata penguasa 100 racun yang sempurna berkedip-kedip saat dia mengamati sungai darah dengan penuh minat. Melihat hantu tua berjubah darah sebenarnya memiliki metode penyelamatan nyawa, Ye Wending, yang mengalami sakit kepala karena jiwa baru lahir Ye Wenzong berada di tangan Lu Jiu dan yang lainnya, mendapatkan kembali harapan. Lu Jiu, racun tua, sebaiknya serahkan dia. Jangan paksa keluarga kami untuk menyerang. Menghadapi ancaman ini, Lu Jiu terkekeh. Pergi. Lebih baik jika kamu memanggil orang-orang yang sudah setengah mati di keluargamu untuk menyerang. Lu Jiu, dia salah satu dari orang-orangmu. Terserah Anda untuk memutuskan apakah akan membunuh atau tidak. Saya sudah mendapatkan apa yang saya inginkan, jadi saya tidak tertarik membuang waktu di sini. Penguasa 100 racun yang sempurna menghancurkan serangga bulat dan emas di dalamnya, menunjukkan niatnya untuk mundur. Lu Jiu tidak keberatan. Sekarang keluarga Ye benar-benar khawatir dan dimobilisasi, akan menjadi semakin merepotkan jika mereka terus bertarung. Sesuai kesepakatan, darah itu milik kita. Penguasa 100 racun yang sempurna berjalan mendekati dan mengambil mayat Ye Wenzong tanpa kepala. Dia mengeluarkan hati emas itu. Emas darah di dalamnya sudah agak kering. Anjing tua itu menggunakan esensi darah dalam jumlah besar untuk menggunakan teknik terlarang. Tinggal satu tetes lagi. Setelah memeriksa kondisi jantungnya, penguasa 100 racun yang sempurna tidak terlalu puas. Itulah masalahmu. Segala sesuatu yang lain adalah milik kita. Lu Jiu melilitkan rantai pada harta Dharma Ye Wenzong, tombak emas dan menyimpannya di cincin penyimpanannya. Ye Wenzong adalah kepala keluarga Ye, jadi nilai barang-barang ini tidak akan rendah. Tidak peduli seberapa baik hati Ye Wending, dia tidak bisa tidak memerintahkan semua kultivator keluarga Ye, bentuk formasi dan bunuh iblis-iblis ini. Ya. Anggota keluarga Ye, yang sudah dipenuhi dengan kemarahan yang benar, tergerak. Dengan kereta perunggu sebagai fondasinya, mereka membentuk formasi ofensif yang besar. Beberapa dari kalian tidak akan bisa menghentikan kami. Lu Jiu melihat dengan tenang dan menyeret sungai darah Songxi, mengambil kesempatan untuk mundur bersama sekte racun surgawi yang memiliki lebih banyak orang. Anggota keluarga Ye mengeluarkan raungan marah, namun mereka tidak mampu menghentikan 3 penggarap Nas Chen Soul. Mereka hanya bisa menyaksikan mayat patriark mereka diseret. Mereka sangat sedih. Keluarga Ye seperti seorang kaisar lokal di Jinzhou. Mereka telah menjadi orang yang tinggi dan perkasa selama ribuan tahun dan dapat dianggap sebagai salah satu keluarga budidaya terbaik di Kian Besar. Kapan mereka pernah mengalami kerugian sebesar itu? Kekalahan ini menghancurkan hati banyak orang. Untuk sesaat, banyak orang meragukan kehidupan mereka dan meragukan kekuatan keluarga Ye. Ledakan. Tanah berguncang. Ye Wending sangat marah sehingga dia menghancurkan gunung kecil dengan sebuah tamparan. Tubuhnya bergetar ketika dia menatap lekat-lekat pada para penggarap sekte setan yang pergi. Pembudidaya setan ini terlalu sombong. Bahkan jika keluarga Yeku harus menggunakan token naga Kian, kami akan membuatmu membayar harganya. Semua orang terkejut. Token naga Kian. Token khusus yang ditinggalkan oleh kaisar pendiri Kian Besar hanya dapat diperoleh oleh sebagian kecil dari pahlawan pendiri. Setelah digunakan, itu bisa memobilisasi tentara naga Kian dari Kian Besar untuk melakukan sesuatu. Ini bukanlah pasukan biasa, tetapi pasukan kultivator. Selain itu, mereka adalah yang terkemuka dan merupakan salah satu kekuatan inti Kian Besar. Bahkan jika sekte iblis sedang gempar saat ini karena pemberontakan, mereka tidak akan berani melawan tentara naga Kian. Jika dia benar-benar memobilisasi mereka, dia pasti bisa melampiaskan amarahnya. Dia bahkan mungkin bisa memberantas satu sekte secara keseluruhan. Hei, aku terlambat. Sambil menghela nafas, sekelompok pembudidaya keluarga Ye lainnya bergegas mendekat. Wajah kultivator terkemuka dipenuhi bintik-bintik penuaan. Sekali melihat dan orang akan tahu bahwa dia adalah seseorang dengan setengah kaki di tanah. Leluhur, sekte iblis terlalu tidak bermoral sekarang. Patriark kita telah ditangkap dan dikutuk. Kami pasti akan diejek oleh semua kekuatan besar di dunia.
Ye Wending berbalik dengan sedih dan marah. Piringnya sangat besar. Semua orang ingin mengendalikannya dan mendapatkan lebih banyak sumber daya. Ambisi kultus iblis menjadi semakin jelas. Penatua menghela nafas. Jika kamu mau, ambil token naga Qian dan gunakan. Jika tidak, Anda tidak akan memiliki kesempatan untuk menggunakannya saat Qian besar jatuh di masa depan. Ye Wending terkejut, "Tetua, kamu tidak percaya pada Qian besar?" Mereka yang bertelanjang kaki tidak takut dengan mereka yang memakai sepatu. 1. Kultus iblis adalah sekelompok orang seperti itu. Qian besar sudah terlalu lama dimanjakan. Jika keluarganya seperti ini, seberapa baik keluarga kerajaan? Nenek moyang tua itu menghela nafas. Saya mengerti. Ye Wending mengangguk. Di dunia yang kacau ini, jika Anda ingin bertahan hidup, Anda harus menderita kerugian. Kejadian ini menyadarkannya bahwa keadaan keluarganya saat ini sudah tidak sesuai lagi dengan perkembangan zaman. Jika keluarganya tidak berubah, tragedi seperti itu akan sering terjadi di masa depan dan bahkan akan ada ancaman pemusnahan. Kamu lebih stabil dari Wen Hong. Kami, orang-orang tua, akan berdiskusi terlebih dahulu. Tetapi Andalah yang harus memimpin keluarga selanjutnya. Dia tidak mengejar para penggarap iblis. Bukan hanya karena sisa hidupnya tidak banyak lagi, setiap kali dia menyerang, hidupnya akan diperpendek beberapa hari. Bahkan kekuatan seorang kultivator transformasi jiwa setengah langkah tidak cukup untuk membunuh orang-orang dari kultus iblis. Setelah mengatakan itu, lelaki tua itu berbalik dan pergi. Ye Wending menghela nafas. Garis keturunan keluarga yang mereka sangat kuat. Keluarga yang mampu berkembang karena garis keturunan mereka. Tetapi juga sangat didambakan karena garis keturunan mereka. Sebagian besar nenek moyang dalam keluarga akan meninggal karena usia tua, sehingga sangat sulit bagi mereka untuk berguna saat ini. Ratusan mil jauhnya. Lu Jiu berbalik untuk melihatnya. Kami membuat khawatir orang tua yang satu kakinya berada di dalam kubur. Tapi orang ini sangat menghargai hidupnya, jadi dia tidak boleh mengejar kita. Ghost Butcher berkata dengan sinis, jika bukan karena garis keturunan dan vitalitas mereka yang kuat, mereka pasti sudah lama mati karena usia tua. Abaikan mereka. Kita harus memikirkan cara untuk menyegel orang ini terlebih dahulu. Lu Jiu memandangi sungai darah yang dirantai, cepat kembali ke kota Nether dan aktifkan arai gunung kunci 100 hantu untuk menjebak mereka. Dia mengeluarkan kapal terbang dan mengirimkan aliran kekuatan nomologis. Kapal terbang itu tumbuh tertiup angin dan membawa semua orang kembali dengan cepat. Song Si saat ini sedang melawan jiwa Ye Wen Hong. Dengan energi yang disediakan oleh Naschen Soul-nya, kekuatan tempur berkelanjutan Ye Wen Hong jauh lebih kuat daripada hantu tua berjubah darah saat itu. Song Si menyerang dengan sekuat tenaga, tapi dia masih dipecah menjadi beberapa bagian oleh Dewa Surgawi armor emas yang telah diubah oleh Ye Wen Hong. Orang ini belum mengembangkan jiwa esensinya, tapi kekuatan jiwanya masih sangat kuat. Sepertinya dia pasti pernah menemukan peluang kebetulan sebelumnya. Ye Wen Hong terus-menerus menghancurkan jiwa Song Si, tapi Song Si masih tidak terluka. Dia berhenti, bagaimana kamu terus melakukannya? Pemulihanku yang cepat. Song Si bertanya dengan acuh tak acuh, menurutmu kecepatan pemulihanku terlalu cepat? Ye Wen Hong menatap Song Si, ini sepertinya bukan pemulihan yang sederhana. Bagaimana kamu melakukannya? Tidakkah kamu tahu jika kamu merasukiku? Song Si tersenyum. Ayo, bertarung beberapa kali lagi. Ye Wen Hong berhenti bergerak. Jalan mundur di luar telah ditutup. Terlepas dari apakah dia merasuki orang ini atau tidak, dia akan mati. Jika kamu tidak bergerak, maka aku akan melakukannya. Kekuatan mental Song Si meletus, dan bintang bulan mengambil inisiatif menyerang Ye Wen Hong. Yang terakhir tidak punya pilihan selain menyerang. Pada saat yang sama, dia berkata, jadi bagaimana jika kamu menang? Mereka tidak akan mempercayaimu dan pada akhirnya kamu akan mati. Dia berkata dengan mempesona, sebaiknya kamu bekerja sama denganku dan memikirkan cara untuk melarikan diri. Dia sudah terganggu dengan matang. Terlepas dari apakah kepemilikannya berhasil atau tidak, dia harus menyetujui dan menyetujui dari dunia luar. Hanya jika orang ini bekerja sama dengannya barulah dia memiliki kesempatan untuk melarikan diri. Sayangnya, Song Si sama sekali tidak tertarik dengan hal ini. Tidak peduli apa yang terjadi di luar, itu tidak akan mempengaruhi dirinya sendiri. Dia sangat keras kepala. Ye Wen Hong memarahi, saya pikir Anda telah dicuci otak oleh sekte hantu surgawi.
Tahukah kamu apa yang akan terjadi jika kamu dibawa kembali? Aku tidak tahu, tapi aku tahu kamu akhirnya akan ditelan olehku.